Capek banget ya ternyata. Kondisi rebahan, tapi pikiran kemana-mana. Fisik lelah, mental pun lelah. Capek banget rasanya. Gak tau kenapa, kalau udah begini tuh rasanya kayak pengen berhenti sampai sini aja gitu. Males banget rasa itu buat ngejalanin hari-hari ini. Ya padahal masih ada hari esok, yang dimana kita aja nggak tahu akan berakhir seperti apa nantinya. Tapi nggak tahu ya, kenapa setiap mau positive thinking tuh rasa itu susah banget. Selalu aja overthinking. Ya mungkin banyak yang bilang masih ada hari esok yang lebih baik. Masih ada cerita baru dan warna yang baru. Semua tuh gak sampai di sini aja. Belum tentu hari esok akan sama seperti ini. Ya, aku tahu. Memang benar pernyataan itu. Kita juga gak bisa menyamakan hari yang telah terjadi dengan hari ini, yaitu disamakan dengan hari esok. Bahkan kamu sendiri aja kan gak tahu akan berakhir dan akan ada cerita apa untuk hari esokmu. Ya barangkali akan jauh lebih berbeda dari yang sekarang. Iya sih, tapi gimana ya, kalau pikiran overthinking tuh emang gak bisa dihindari. Sesuatu yang belum terjadi, kamu dengan mudahnya menyimpulkan jawaban kamu sendiri. Padahal yang dimana teori aja gak cukup kalau belum ada pembuktian yang real. Ibaratnya itu seperti buku. Buku tidak akan ada jika tidak ada yang menulisnya. Dan buku juga tidak akan terbit jika tidak ada penerbit yang membantunya. Tahu nggak artinya itu apa? Artinya itu, kamu tidak bisa menuliskan ataupun menceritakan bagaimana hari kamu selanjutnya. Kamu tidak akan tahu jawabannya kalau kamu tidak meyakinkan diri kamu bahwa semua akan baik-baik aja. Kalau kamu nggak mencari jawaban itu, yang membantu kamu untuk bangkit dari semuanya itu tuh bukan orang lain, tapi siapa? Yaitu diri sendiri. Sebenarnya itu seberapa penting sih waktu buat diri sendiri? Apa emang sepenting itu? Iya, waktu buat diri sendiri itu tuh penting. Sebagaimana pentingnya itu, karena dengan kita menyediakan waktu untuk diri sendiri, itu ada hal yang terbaik untuk kita mengenal diri kita sendiri. Sekarang aku tanya deh, apakah sejauh ini kamu udah cukup mengenal diri kamu sendiri? Mungkin ada yang belum terlalu mengenal diri kamu sendiri ya. Yang dimana ya kamu gak perlu meminta orang lain untuk mengerti. Kamu gak perlu orang lain untuk memahami, karena belum tentu orang lain tuh mau memahami kamu dengan baik. Bagaimana jika mereka tidak bisa memahami kamu dengan baik? Yang ada justru akan menimbulkan luka buat diri kamu sendiri. Dan tanpa sadar, kamu telah membuat luka untuk diri kamu sendiri. Orang lain gak tahu bagaimananya kamu. Yang orang lain tahu tuh cuma ya kalau kamu tuh bisa tertawa lepas di depan semua orang. Tanpa mereka tahu kalau semua yang kamu lakuin itu hanyalah sebuah topeng yang kamu gunakan supaya orang lain tuh gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Begitu hebatnya kan kamu bisa menjadikan diri kamu sebaik mungkin di depan semua orang. Di depan banyak orang, kamu terlihat bahagia. Tapi pada saat malam hari, kamu seketika gak kenal sama diri kamu sendiri. Semua pecah ketika malam itu tiba, dan kesunyian menghampiri kamu. Otak pun mau dipaksa buat positif, tapi nyatanya gak bisa. Selalu aja overthinking. Masalah yang dihadapi begitu berat ya.
Bahkan setiap hari ada aja problem yang terjadi. Belum lagi harus menghandle diri sendiri, yang kadang gak bisa ditebak. Sebenarnya diri itu maunya apa sih? Kadang ngerasa lagi banyak maunya, kadang ngerasa gak menentu. Maunya apa? Mungkin kalian tuh sering merasakan kayak gitu ya. Kayak punya perasaan gak jelas gitu loh sama diri sendiri. Dan mungkin banyak orang yang menganggap kalau dengan memiliki teman adalah salah satu cara untuk membuat semua tuh berjalan dengan ringan, tanpa harus kamu hadapi seorang diri. Tapi ada juga yang beranggapan semua tuh gak selalu tentang orang lain. Kalau bisa menghadapi semuanya sendiri, kenapa enggak? Ya emang setiap orang itu tuh punya caranya sendiri untuk dirinya sendiri. Ada yang lebih menyukai keramaian, ada juga yang lebih menyukai kesunyian. Dengan memberikan waktu untuk diri sendiri tanpa ada yang mengganggu, dan kembali menguatkan diri sendiri tanpa meminta orang lain untuk membantu, kamu tahu, itu adalah hal terhebat yang bisa kamu lakuin tanpa harus melibatkan orang lain. Kamu yang mampu berdiri sendiri. Kamu yang mampu tersenyum saat dunia dan hari kamu sedang tidak baik. Kamu yang masih bisa membuat orang lain tertawa, padahal itu bukan diri kamu sendiri. Aslinya kamu yang tanpa orang lain tahu, kamu yang sering jatuh bangun sendiri. Ada banyak cerita yang mungkin kamu pengen banget rasanya buat cerita, supaya gak ngerasa keberatan, supaya gak ngerasain beban sendirian. Tapi balik lagi, orang lain tuh belum tentu mau membantu. Mereka hanya ingin tahu tanpa bersedia menyediakan bahu, untuk sekedar bersandar di saat semua sedang tak menentu. Namun tidak semua orang tuh seperti itu. Ya memang, dan kebanyakan dari mereka bukankah seperti itu? Seseorang yang baik dan tulus, ia akan menemanimu dan membantumu untuk bangkit dari apa yang udah kamu rasain selama ini. Ia yang mau menemani dan menjadi pendengar yang baik. Ia yang selalu ada tanpa kamu memintanya. Semakin dewasa, semakin gak terlalu butuh sama yang namanya banyak teman. Ya mungkin bagi sebagian orang tuh banyak teman tuh lebih baik ya. Ya mungkin aja itu tuh bisa diucapkan oleh mereka yang memang menyukai dunia keramaian. Ketika memiliki teman yang baik, hal itu akan membuat kamu melupakan apa yang udah kamu alami. Tapi semua itu gak akan bertahan lama. Kamu hanya melupakan sementara. Namun ketika kesendirian itu menghampiri, kamu pun seketika akan kembali teringat tentang apa yang udah kamu hadapi saat ini. Tentang masalah kamu, beban kamu, otak kamu yang dipasang untuk selalu berpikir terus setiap hari. Untuk tenang aja rasanya susah gitu. Untuk balance antara otak, fisik, dan hati kamu aja itu susah. Gak apa-apa kok, wajar. Ada kalanya seseorang perlu jatuh dan sakit lebih dulu, sebelum ia merasakan definisi benar-benar bahagia itu seperti apa. Dan orang-orang yang lebih suka sendiri, apa-apa menyendiri, bukan berarti ia adalah orang yang tidak ingin bersosialisasi. Ia hanya ingin sendiri, memberikan waktu untuk dirinya sendiri, untuk sekedar memahami dirinya sendiri, dan mengobati semuanya sendiri. Tanpa orang lain tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang paling rapuh saat kesendirian itu menghampirinya. Kesunyian dan malam selalu menjadi saksi betapa hancurnya kamu saat kamu sedang sendiri. Kenapa ya malam itu seketika menjadi waktu paling indah untuk meluapkan semuanya? Selain meluapkannya kepada Sang Pencipta, malam selalu menjadi waktu terbaik dan kamar menjadi tempat yang paling tenang dan nyaman untuk memberikan waktu untuk diri sendiri. Kenapa kamar menjadi tempat paling nyaman? Kenapa bukan rumah? Jika rumah saja tidak bisa menjadi tempat ternyaman, lalu bagaimana aku betah jika aku berada di dalamnya?
Karena rumah adalah tempat pulangnya seseorang di saat ia lelah. Namun ketika rumah tak lagi menjadi tempat pulang terbaik dan tempat paling ternyaman, bagaimana bisa seseorang mendefinisikan bahwa rumah adalah tempat paling nyaman? Ada banyak cerita yang dimana orang lain itu nggak tahu betapa kerasnya kamu menghadapi kehidupan kamu, hari-hari kamu, dan bahkan kamu yang selalu dinilai oleh mereka seseorang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tak terlihat sedikit pun kehidupan buruk yang kamu alami. Andai mereka tahu ya, kalau aku berusaha sebaik mungkin untuk menutupi semuanya. Aku yang berusaha agar mereka tidak bertanya perihal bagaimana diriku yang sebenarnya. Mereka yang bertanya hanya sekedar ingin tahu. Aku diam karena dahulu aku pernah menjadi begitu ramai dan bisa membuat orang-orang sekitarku tertawa. Namun sekarang, aku menjadi pribadi yang pendiam. Ini sebenarnya tuh bukan aslinya diriku. Aku diam karena aku rasa ketika aku berbicara pun tidak ada yang ingin mendengarkan. Ketika seseorang sudah diam dan tidak menjadi dirinya sendiri, bukan berarti ia pembohong yang handal, dan belum tentu ia baik-baik aja. Selain ia tidak ingin memperlihatkan apa yang ia alami, satu sisi ia ingin melihat dengan dirinya seperti ini, apakah ada yang peduli atau tidak. Seseorang diam karena mulut sudah tidak lagi mampu berbicara. Terlihat baik secara fisik, terbunuh secara mental, dihakimi oleh ekspektasi, dihajar oleh realita, dikejar oleh masa depan, dan hebatnya, kamu masih bisa tertawa di hadapan semua orang. Temanku pernah bilang gini, kamu tuh baik, kamu royal, kamu gak pelit, kamu peduli banget sama orang. Cuma satu yang kurang dari kamu. Kamu selalu bertemu orang yang tidak pernah menghargai kamu. Dan kamu yang masih bisa terlihat baik-baik aja dan berbuat baik kepada siapapun. Gak apa-apa ya. Ya walaupun seringkali dipatahkan oleh kejamnya dunia dan kerasa kehidupan, atau circle pertemanan dan lingkungan yang dimana semua itu selalu membuat kamu lelah, bahkan ingin menyerah, kamu harus ingat ini. Jangan berhenti berbuat baik. Jadilah orang yang baik, orang yang kuat fisiknya dan tabah hatinya. Jangan cengeng ya. Kalaupun mau sedih, gak apa-apa. Gak ada yang melarang kamu untuk bersedih. Gak selamanya seseorang itu hanya taunya bahagia aja. Hidup juga semua tuh gak tentang bahagia. Laut juga ada pasang ada surutnya kok. Langit aja ada siang dan malam. Begitupun dengan kamu. Ada bahagia, ada sedih, ada luka. Dan kamu juga gak bisa dengan egoisnya meminta kalau kamu tuh maunya bahagia aja. Dan mulai sekarang, coba untuk belajar berpikir positif ya. Jangan lupa juga buat turunin egonya, sedikit aja. Kalau lagi gak baik-baik aja tuh, jangan apa-apa semua dilampasin ke semua orang yang tidak tahu apa-apa. Ibadahnya jangan lupa juga ya. Dan jangan lupa juga buat makasih untuk diri sendiri, karena udah kuat sampai saat ini. Sakit membuatmu lebih kuat, air mata membuatmu lebih berani, dan patah hati membuatmu lebih bijak. Jadi, terima masa lalu dan apa yang udah kamu jalani saat ini untuk masa depan dan kehidupan yang lebih baik. Saya tidak sedih, saya juga tidak gembira. Saya bisa tersenyum dan tertawa pada waktu siang. Tapi di saat malam itu datang, dan saya sendirian, saya nggak tahu bagaimana perasaan saya. Orang mengira kamu selalu tersenyum, kamu yang selalu tertawa. Ya, padahal kamu melakukan itu hanya untuk menghibur mereka. Agar mereka mengira kalau kamu itu terlihat baik-baik aja di depan semua orang. Dan agar mereka juga tidak bertanya mengenai bagaimana diri kamu. Layaknya seorang badut yang memakai topeng, ia pintar membuat orang lain tertawa di balik topengnya. Namun ia juga gak bisa menutupi kesedihannya di balik topeng yang ia jadikan media agar mereka yang melihat mengira bahwa saya baik-baik aja. Bukan jahat kok.
cuma hanya ingin menghindari aja. Tapi di dalam itu aku tahu diriku sendiri. Sakit itu menetap pada diriku sendiri. Aku tahu sakit itu tidak akan pergi, dan belajar bagaimana menghadapinya seorang diri. Hei, kamu, seseorang yang sudah menjadi hebat untuk diri kamu sendiri. Aku tahu kamu. Aku tahu kamu sedang mencoba. Kamu mencoba untuk melakukan sesuatu yang benar. Mencoba untuk tetap kuat. Mencoba untuk tetap bertahan. Mencoba untuk melepaskan. Mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri. Mencoba untuk menemukan kebahagiaan. Aku tahu kamu. Dan aku pun di sana. Dan dalam hal ini, kita bersama. Hidup itu berat. Jadi ingat ya, jangan lupa untuk tersenyum. Sulit emang untuk menyenangkan semua orang. Jadi, tetaplah menyenangkan untuk diri kamu sendiri. Jika kamu mengalami hari yang buruk, pejamin mata, tarik nafas dalam-dalam, dan ingat satu hal. Itu hanya hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Jadilah diri kamu sendiri. Orang lain tuh gak harus menyukai kamu, dan kamu juga gak harus peduli. Terlalu banyak yang ingin diceritakan, tapi lebih baik diam dan membiarkan semuanya seperti ini, dan berjalan sebagaimana mestinya. Ibaratnya air, ia mengalir tanpa pernah tahu akan berakhir di mana. Ia yang tetap mengalir dengan tenang, meskipun banyak batu yang harus ia lewati. Namun air selalu bisa melewatinya. Seperti diri kamu sekarang, walaupun banyak sekali ujian yang kamu hadapi, dan perjalanan panjang udah kamu lalui, bila kamu mengingat lagi ke belakang, betapa hebatnya diri kamu saat itu. Hingga kamu gak sadar kalau kamu hebat bukan saat sebelumnya aja. Bahkan saat ini, hari ini, kamu masih berdiri kokoh untuk diri kamu sendiri. Walaupun setiap episode perjalanan yang udah kamu lalui begitu berat dan membuatmu lelah, kamu tahu nggak kenapa kamu bisa melaluinya dengan baik? Ya karena Tuhan selalu di sisimu, dan kamu sendiri yang menjadi benteng terkuat untuk diri kamu sendiri. Badai dan hujan sudah kamu lewati. Mungkin banyak di luar sana yang seperti kamu, tapi nggak semua orang mampu seperti kamu. Bukan semesta yang jahat, melainkan kamu yang ditakdirkan untuk menjadi manusia yang tangguh dan hebat. Ketika orang lain melihatmu sebagai diri kamu yang biasa saja, tapi kamu harus menjadikan diri kamu menjadi lebih baik untuk diri kamu sendiri. Orang lain tuh gak perlu tahu apa yang udah kamu lalui. Orang lain gak perlu tahu bagaimana diri kamu. Biarkan aja mereka melihat apa yang mereka lihat, tanpa perlu memberitahunya kalau yang mereka lihat itu tidak seperti apa yang mereka lihat. Versi terbaik kamu hanya untuk kamu. Karena yang menjadikan kamu kuat dan bertahan sampai saat ini, yaitu diri kamu sendiri. Yang berjuang selama ini yaitu diri kamu sendiri. Ada banyak hal yang dimana kamu melupakan kalau semua itu gak selalu tentang bahagia aja. Bahkan banyak kok di luar sana yang dimana mereka terlihat bahagia namun sebenarnya tidak sebahagia apa yang mereka perlihatkan. Ada juga mereka yang terlihat baik-baik aja, namun sebenarnya ia memang baik-baik aja. Ada yang menutupi kesedihannya di balik tawanya. Ada juga yang memperlihatkan kesedihannya hanya untuk ingin dipedulikan. Setiap orang itu berbeda, beda cerita, beda kehidupan, beda karakter, beda alur, dan gak semua orang itu sama. Mereka yang menganggap dirinya itu yang paling sedih, ada kok yang lebih dari itu. Singkatnya seperti ini, bagaimanapun cerita yang telah kamu lalui, walaupun setiap episodenya itu tidak selalu menyenangkan, dan tidak selalu yang tentang kamu harapkan, belajar untuk menerima dan meyakini kalau semua yang kamu hadapi saat ini untuk dijadikan pelajaran agar bisa memperbaiki diri dan menjadi yang terbaik untuk diri sendiri.
Kuat sendiri, hadapi sendiri, semuanya sendiri. Setiap yang luka belum tentu akan berakhir luka kembali. Setiap yang bersedih belum tentu tidak akan ada pelangi setelahnya. Setiap yang terjatuh bukan berarti akhir dari segalanya. Semua ini hanya proses perjalanan dan pendewasaan. Berat memang. Kadang pengen ngerasain tenang dan senang aja rasanya susah banget. Yang terlihat hahaha juga belum tentu ya bahagia. Memang ya, menjadi dewasa itu melelahkan. Kita dituntut untuk terlihat baik-baik aja. Jangan baik-baik aja, bahkan ya, untuk tersenyum aja tuh rasanya berat banget. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Kayak kamu tuh lagi gak baik. Tapi ya, kamu harus bisa membuat diri kamu sebaik mungkin di hadapan semua orang. Dengan bersikap seolah-olah ya gak terjadi apa-apa sama diri kamu. Tapi ya semua itu dilakukan hanya karena ingin menutupi diri kamu sendiri. Semakin dewasa tuh semakin banyak yang harus nggak papain. Semakin banyak membohongi diri sendiri bukan berarti aku tuh terlalu fake. Tapi semua itu dilakukan ya karena orang lain tuh belum tentu paham. Kalaupun cerita juga gak semua orang bisa dengan mudahnya menceritakan kepribadian dirinya. Gak semua orang dengan mudahnya percaya dan gak semua orang dapat dipercaya. Sekarang aku sedang belajar mengurangi mengeluh. Ketika ada masalah, ngeluh gak akan menyelesaikan apa-apa. Karena ketika orang lain kecewa, aku gak pernah tahu sesulit apa mereka berusaha menyembuhkan lukanya. Sakitmu hari ini akan menjadi penguatmu di masa depan. Lelahmu hari ini akan mengajarkan kamu bila ingin meraih kebahagiaan, memang perlu melewati banyak hal. Sabar ya. Emang kalimat ini tuh mudah ya diucapin oleh semua orang. Mungkin hati kamu tuh ngerasa orang lain tuh gampang ya bilang sabar. Sabar ya, sabar ya, sabar ya. Tapi mereka gak tahu apa yang kamu rasain. Gak apa-apa. Gak perlu emosi, gak perlu kesel, gak perlu yang namanya tuh kamu tuh ngerasa bener-bener orang itu gak ngerti kamu. Itulah, gak semua orang itu dapat memahami dengan baik. Semua yang kamu hadapi saat ini, kesulitan, kesedihan, dan semuanya, ini semua gak akan bertahan lama kok. Semua pasti akan berlalu. Sabar dulu, satu persatu. Kalau kamu lagi ngerasa dunia kamu itu hancur, dan kamu sedang merasa lelah, it's okay. Kehidupan memang tentang jatuh, bertahan, lalu kuat kembali. Gak apa-apa ya, kita bertahan lagi, kuat lagi. Bukan karena aku yang terlalu tertutup, lebih memilih memendam sendirian. Ya karena aku mikir buat gak mau deh menceritakan masalahku ke orang lain. Apapun yang aku rasakan, siapapun yang menyakitiku, dan bagaimana keadaanku, aku ingin mereka melihatku sebagai seseorang yang baik-baik aja. Aku gak mau terlihat lemah. Capeknya aku, lelahnya aku, dan bagaimananya aku itu semua urusanku. Bagaimana orang lain menilaiku dan melihatku seperti apa itu urusan mereka. Bahagia juga gak selalu tentang orang lain. Bahagiaku tanggung jawabku. Walaupun orang yang melihat aku tak sebahagia mereka di luar sana, tapi aku belajar untuk lebih banyak bersyukur. Karena kalau bukan ujian-ujian yang menghampiriku, aku gak mungkin sekuat ini. Karena dari ujian itu yang membuatku menjadi manusia yang lebih kuat. Hatiku tidak mudah rapuh. Ya walaupun kadang mental selalu dihajar habis-habisan sih. Tapi gak apa-apa. Aku percaya dan yakin Tuhan punya alasannya di balik semua ini. Berusaha kuat dan bertahan sendiri itu memang gak mudah. Namun gak semua orang mampu. Untuk kehidupan yang terkadang aku anggap menyenangkan,
bahkan juga menyedihkan, aku akan terus belajar bersyukur dalam setiap titik kehidupan dengan versi terbaikku. Aku semakin percaya bahwa ketika aku melibatkan Tuhan dalam segala urusanku, maka segala hal baik akan datang. Kamu harus kuat ya, setidaknya untuk diri kamu sendiri. Apapun yang terjadi, sesulit apapun kamu, harus bertahan, gak boleh menyerah. Semuanya pasti bisa kok terlewati, dan akan kembali baik-baik aja. Badai yang kamu takuti ini akan segera berlalu. Bertahan ya manusia kuat. Apa yang telah kamu lewati hari ini adalah cara terbaik semesta untuk diri kamu. Kamu adalah kunci bagaimana kamu bersikap atas semua pelajaran yang terjadi. Jadilah manusia dengan penuh rasa syukur, dan jadilah manusia dengan penuh rasa ikhlas. Sabar ya, untuk segala sesuatu tuh emang butuh waktu, bertahap, dan gak semua harus sekarang. Menghargai sebuah proses adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Gak perlu buru-buru, cintai diri sendiri dulu. Kalau sedih itu pasti akan berlalu. Kamu harus tetap yakin dan tenang kalau bahagia itu akan segera datang. Hidup memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita nggak bisa merasakan bahagia. Kita bisa kok bahagia kalau kita bersyukur dan terus bersyukur atas kehidupan kita. Karena yang membuat kita semakin rumit, yaitu karena hati yang tidak pernah mensyukuri kehidupan. Jalani hidup kamu sebaik-baiknya mungkin. Apapun yang terjadi, berusaha untuk belajar menerima dan mensyukurinya. Proses pendewasaan dalam hidup ini adalah melalui ujian-ujian yang terjadi dalam hidupmu. Hidup ini tuh pilihan. Bahkan ketika kita tidak memilih apapun dalam hidup, itu juga pilihan hidup. Hidup ini rumit, maka jangan diperumit dengan terus mengeluh. Kenapa hidup kita seperti ini dan seperti itu? Apapun hidup kita, gak perlu melihat kehidupan orang lain yang akan membuat hati semakin mengeluh dan membandingkan. Hidup sebaik-baiknya karena kehidupan kamu dengan mereka di luar sana itu berbeda. Hidup juga bukan sekedar menunjukkan kebahagiaan pada orang lain. Ada banyak saat-saat bahagia yang lebih berharga untuk dinikmati. Karena bahagia itu soal ketenangan hati. Sebagaimana kamu menikmati hidup kamu, dan sebagaimana kamu dapat bersyukur tentang semua ujian yang udah kamu hadapi dan lewati. Karena walaupun masalah kamu seberat apapun, kalau kamu bisa menghandle dengan baik, maka hati kamu juga akan merasa tenang. Memang sulit ya, buat gak dipikirin. Gak apa-apa kok. Hanya saja jika kamu overthinking, jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Semakin kamu overthinking, kamu semakin gak mengenal diri kamu sendiri. Beri waktu untuk diri sendiri agar bisa mendamaikan antara hati, pikiran, fisik, dan semuanya. Prosesku memang tidak secepat orang lain, tapi aku yakin kalau rencana Tuhan itu pasti tepat. Aku juga gak tahu akhirnya akan seperti apa, tapi aku selalu yakin rencana Tuhan itu luar biasa. Semangat ya, jangan mudah putus asa. Kita gak pernah tahu takdir kehidupan akan membawa kita kemana dan menjadi apa. Yang harus kita tahu adalah mau berakhir seperti apa cerita kamu. Sampai kapanpun kamu gak akan bisa menebak akhirnya akan seperti apa. Jalani semuanya dengan ikhlas, walaupun banyak rasa mengeluh. Ketika kamu ikhlas dan belajar menerima, kamu akan diberi kemudahan atas semua yang udah kamu hadapi saat ini. Kamu tahu nggak? Semua yang terjadi saat ini tuh bukan berarti kamu nggak bisa merasakan bahagia. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan, tapi Tuhan mau mengujimu terlebih dahulu sebelum Ia memberikan kebahagiaan yang selama ini kamu inginkan. Tuhan punya cara yang tidak diduga-duga. Jangan takut dan tunggu waktunya. Hari-hari baik itu akan tiba.
Dan aku bilang pada diriku sendiri, sabar dulu ya, harus tetap kuat, terus bertahan, hadapi, lalui semuanya dengan ikhlas. Tentang segala sesuatu hal yang pernah terjadi, banyak sekali yang telah membuatku mengerti bahwa hidup memang gak selamanya tentang apa yang diinginkan. Atas tentang segala yang telah terjadi, kita terkadang menyalahkan keadaan, mempunyai pemikiran, mengapa semuanya harus seperti ini, seolah-olah hidup tidak cukup adil. Mungkin udah seharusnya terganti menjadi, memang sudah seharusnya jalannya seperti ini, karena kita gak akan mungkin bisa memasakkan kenyataan yang pada kenyataannya, kenyataan itu belum tentu milik kita. Hidup itu bukan sebuah pembuktian diri. Semua orang pantas menjadi dirinya sendiri. Gak ada seorang pun yang dapat mengendalikan kebahagiaan kamu kalau bukan kamu sendiri. Menyerah bukan opsi yang tepat saat kamu punya banyak persoalan. Dan sekarang kalau ditanya, apa keinginanku sekarang? Sederhana aja, aku cuma ingin mempunyai mental yang kuat dan sehat, agar bisa menjalani hari-hari yang berat ini dan bertahan untuk diri sendiri. Terima kasih ya untuk diriku. Walaupun episode ceritanya yang setiap harinya tuh belum tentu berakhir bahagia, tapi aku tetap bersyukur. Karena ini tuh cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Dan mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan buat kalian, coba deh buat ngasih waktu buat diri kalian sendiri. Karena itu tuh penting buat mendamaikan diri kalian sendiri. Dan semoga kalian semua dalam keadaan selalu baik-baik aja, dan selalu diberi kebahagiaan. Dan juga jangan lupa buat lebih menyayangi diri kamu sendiri ya. So, kita akan ketemu di podcast selanjutnya. See you.